Penerapan rencana kenaikan tarif parkir dan penerapan sistem jalan berbayar di Jakarta, bisakah mendorong publik beralih ke transportasi umum? Kita bahas malam hari ini bersama juru bicara Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat malam, Bung Chiko dan Pak Joko. Selamat malam. Malam, Oke. Baik, Bung Chiko. Kenaikan tarif parkirnya berapa nih kalau mau diterapin? Udah ada bocoran belum dari Mas Pram sebagai gubernur? Ini Radi, jadi pembahasannya bukan dimulai dari kenaikan tarif parkir. Konteksnya adalah Pak Pramono Anung dan Bang Dul atau Mas Narto Karno ini ingin memperbaiki sistem transportasi massal di Jakarta. Itu dulu. Nah, artinya apa? Kan kita udah lihat nih, sekarang Transjakarta berubah menjadi Trans Jabodetabek. Kita services yang kita layani itu bukan hanya masyarakat Jakarta yang berada di lingkaran Jakarta aja, tapi juga masyarakat luar Jakarta yang commute ke Jakarta atau ingin bertandang ke Jakarta. Bogor Blok M, ya kan, Pik, ya kan, ada Sawangan, Lebak Bulus, dan akan lebih banyak lagi, dan armadanya akan diperbanyak, rutenya diperpanjang, dibikin senyaman mungkin, dan kemudian Mas Pram juga sempat menyampaikan sebelum sampai ke pembicaraan soal parkir, beliau mengatakan di daerah-daerah lain yang juga Trans Jabodetabek ini lewat, sebisanya maksimal itu jarak dari rumah sehingga bisa ke feeder atau Jaklingko atau mikrotrans terdekat itu tidak boleh lebih dari 200 meter. Itu dulu. Nah, dan ini kita harapkan yang menjadi suatu prioritas dan akan dibangun terkait juga termasuk dengan MRT juga, harapannya juga MRT nanti nggak cuma berhenti ke Lebak Bulus, lebih jauh lagi sehingga Jakarta akan bisa diurai kemacetannya dan lain-lain. Itu dulu. Nah, ini yang menjadi prioritas. Kemudian kalau ini sudah terjadi, masyarakat sudah nyaman, masyarakat sudah disodorkan dengan transportasi massal yang bisa diandalkan, ya, tersambungannya juga terjamin, tidak terlalu kilometer, cukup bisa ke feeder. Nah, kemudian tentu tarif parkir wajarnya memang sudah harus itu tadi, ya kan. Kemudian juga IRP, ya kan, untuk karena kita berharap memang budaya untuk menggunakan transportasi massal ini, apalagi di sebuah kota metropolitan, ini kan sebuah keniscayaan yang nggak bisa dielakkan ke depan. Nggak mungkin lagi mobil harus bertambah-tambah terus di Jakarta. Sekarang aja udah seperti ini kan, Rad. Ya kan, Radi sendiri kan commute dari luar kota kan. Tahu aja nih. Bung Chiko, jadi tadi itu, ya pasti akan naik. Nah, itu berapa nggak tahu, kapannya juga ya kita tunggu. Karena kita tunggu sebelum naik, kita nggak boleh dong, kita nggak mempersiapkan transportasi massal yang memadai. Kalau gitu tadi juga Bung Chiko kan menyinggung soal cakupan wilayah operasional transportasi publik. Tadi warga Jakarta sendiri yang diwawancarai reporter kami itu ngasih nilainya udah cukup baik, 8 katanya untuk fasilitas transportasi publik yang sudah ada di Jakarta. Nah, tapi ada beberapa keluhan juga yang saya dengar juga ini soal cakupan wilayahnya, sudah menjangkau belum, sudah luas atau belum gitu di daerah-daerah, terutama daerah-daerah penyangga. Tadi kata Bung Chiko betul, saya juga commute dari luar kota Jakarta masuk ke Jakarta. Tapi masalah jangkauan ini yang sepertinya sekarang masih jadi PR. Kalau Pak Joko punya data nggak? Kira-kira sudah berapa besar jangkauan integrasi transportasi publik yang ada di Jakarta, Pak Joko? Pak, ya kalau untuk Jakarta itu dia sudah bisa cover hampir 90%. Jakarta ya, artinya sudah samalah dengan kota-kota metropolitan dunia yang lainnya. Sebagai buktinya begini, kalau di Jakarta kita keluar dari hunian manapun itu nggak sampai 500 meter pasti dapat angkutan umum. Yang indikatornya yang paling mudah begitu ya. Namun memang di kota mitra, jadi saya sebut mitra karena kemarin pendapat dari salah satu kepala daerah bilangnya bukan penyangga, namanya mitra Jakarta gitu ya. Nah, masih kurang, makanya DKI sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 2024 itu membolehkan subsidi untuk angkutan yang bisa langsung ke Jakarta. Makanya ini dikembangkan Trans Jabodetabek. Ini sudah ada 6 koridor, itu pun masih kurang lah. Artinya big bone-nya untuk daerah penyangga sudah ada lah, ya. Nanti
beberapa halte itu yang nanti akan dihubungkan dengan feeder-feeder ke perumahan yang sekitar 1.900-an perumahan di Bodetabek loh. Cukup banyak itu, 1.900. Oke. Oke, saya kembali ke Bung Ciko. Kalau kata Bung Ciko, memang kita bahasnya transportasi publiknya dulu yang akan dibuat senyaman mungkin, sebagus mungkin. Nah, setelah itu baru rencana tarif parkirnya. Tapi yang di-highlight oleh publik, tarif parkirnya nih sekarang, Bung Ciko. Karena apa? Karena memang kesadaran masyarakat kita untuk menggunakan transportasi publik sepertinya masih minim ya, terutama di Jakarta. Sehingga ketika mendengar tarif parkir naik, wah kaget tarif parkir naik, sedangkan saya membawa kendaraan pribadi. Nah, ini bagaimana memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, kepada publik bahwa tarif parkir ini juga sebenarnya untuk menunjang bahwa transportasi publik di Jakarta akan berevolusi, akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Satu, tentunya bagi keluarga yang mampu, dan kita tahu di Jakarta juga tidak sedikit yang mampu ya, sangat mampu, bahkan punya mobil lebih dari 5 aja banyak gitu. Kalau boleh silakan aja menggunakan 5 mobilnya dalam sehari itu untuk kemudian menyumbang. Ya kan melalui IATI maupun parkir itu. Ya. Yang kedua, memang kadang-kadang simultan ya, berjalan bersamaan dengan tadi perbaikan sistem transportasi, menambah rute, menambah armada, memperpanjang rute, ya kan, mendekatkan feeder dari perumahan-perumahan dan lain-lain. Ini berbarengan dengan itu tentu perlahan nanti parkir juga dinaikkan dan IRP juga akan diterapkan. Nah, artinya memang ada, selain kita harus menyediakan suatu hal yang nyaman juga, tapi ada unsur, memang kadang-kadang harus ada unsur paksaan dan tanda kutip ya, dan tanda kutip. Artinya apa? Karena memang banyak orang yang belum terbiasa menggunakan transportasi massal, tapi kalau memang dia tidak terpaksa, atau ada semacam paksaan karena situasi atau karena peraturan misalnya gitu ya, itu kan tidak akan dilakukan. Contohnya saya secara pribadi, saya ini bukan pengguna transportasi massal, tapi karena sekarang jadi pegawai di Pemprov, jadi staf khususnya gubernur, setiap hari Rabu itu kan wajib ya naik MRT, LRT. Dan selama ini saya kalau naik MRT itu cuma karena ingin anak-anak saya yang kecil-kecil, cobain yuk MRT gitu, bukan untuk commuting gitu. Nah, ternyata setiap Rabu ini udah Rabu yang kelima, loh kok ternyata oke banget nih gitu. Jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya malah lebih singkat saya pulang dari balai kota, ya kan, sampai ke rumah, ya kan, sambung menyambung, ambil MRT, kemudian pas Transjakarta dan lain-lain, itu kok jadi lebih cepat gue nyampe rumah gitu. Oh, emang ternyata sudah memadai. Makanya seperti yang disampaikan teman kita tadi yang di Sabang tadi mengatakan bahwa ternyata 80% gitu. Saya sebelumnya terus terang aja jujur, Radi, nggak pernah gitu bahwa senyaman ini, seenak ini, dingin juga ya dalam Transjakarta, dingin banget dalam MRT dan bersih banget stasiunnya dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan simultan sambil berjalan dengan tadi kita mencoba memutakhirkan semua peralatan transportasi kita, moda transportasi kita, menyamankan dan mendekatkan dari perumahan-perumahan. Itu juga nanti masyarakat yang memang harus dipaksa dalam tanda kutip tadi, ya kan, karena parkirnya sekarang mahal, pakai IRP pula, ya kan. Jadi saya coba nih, saya yakin akan banyak yang tercerahkan seperti saya untuk kemudian lebih senang menggunakan transportasi massal. Ya, memang mayoritas masyarakat yang ada di Jakarta beraktivitas sehari-hari ini penuhnya yang commute begitu ya, yang warga asli Jakartanya sendiri tidak terlalu banyak. Tapi ya ini untuk juga memfasilitasi yang commute itu tadi, karena bagaimanapun Jakarta ini ataupun masyarakat yang commute itu juga bagian dari Jakarta karena mereka beraktivitas sehari-hari di Jakarta. Saya ke Pak Joko lagi. Pak Joko, kalau tadi soal tarif parkir ini belum disinggung secara menyeluruh begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Tapi saya ingin tanyakan juga, kira-kira kalau nanti kebijakan ini diterapkan, seperti tadi Bung Ciko bilang, ini buat bikin masyarakat kapok dulu nih untuk bawa kendaraan pribadi, tarif parkir mahal baru pakai transportasi umum. Kira-kira ngaruh nggak, bisa menumbuhkan minat masyarakat ataupun kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik nggak? Saya kira memang harus ada istilahnya ada push and pull strategi ya. Pullnya itu sudah disediain public transport tadi. Untuk Jakarta sudah 90% kan. Kalau pushnya itu memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Sudah dicoba dengan sekarang ganjil genap, tapi itu tidak bisa. Ya punya cara lain. Ya nantinya mungkin IRP itu salah satunya ya. Tapi saya kira itu ampuh lah. Beberapa kota juga sudah menjalankan. Tapi tentunya untuk
warga yang di Bodetabek ini memang harus disediakan angkutan umum sampai dengan kawasan pemukimannya. Itu tadi ya, Bodetabek. Kemudian ada feeder-feeder yang masuk kawasan perumahan sekitar 1.900 perumahan loh. Cukup banyak itu. Banyak ya? Cukup banyak. Saya punya data itu ya. Saya udah nulis lah di beberapa. Itu 1.900 yang ada di Jakarta saja atau daerah penyangganya juga? Itu daerah penyangga. Penyangga, oke baik. Tapi kalau Jakarta kan tadi saya katakan sudah 90% semua kawasan pemukiman di Jakarta sudah terjangkau semua. Tinggal Bodetabek ini. Nah itu, nah, kalau itu sudah diberikan, dan mulai sekarang sudah yang penting ditata parkir tepi jalan. Potensi parkir tepi jalan Jakarta itu pernah kami hitung tuh setahun sebenarnya bisa di atas 3 triliun setahun. Wow. Lumayan kan potensinya cukup besar. Bahkan ada teman saya menghitung katanya bisa sampai 4 triliun itu untuk kota Jakarta. Itu belum dinaikkan loh ya tarifnya? Belum. Sangat besar. Padahal kalau kita lihat data itu menunjukkan pendapatan parkir tepi jalan itu enggak berapa, cuma 50 miliar nggak salah itu. Kecil sekali. Berarti kayaknya cukup banyak kan, itu ditata dulu. Karena banyak kuasa yang katakanlah dengan ormas-ormas atau yang liar itu ditertibkan. Potensi cukup besar lah. Nah itu gimana tuh Bung Ciko? Ini juga perlu jadi bahasan sepertinya oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Banyak juga kalau kata Pak Joko tadi parkir-parkir yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jakarta, melainkan dikelola oleh pribadi-pribadi atau individu-individu. Potensinya sangat besar, 3 triliun. Kalau memang itu jadi pemasukan atau PAD Provinsi Jakarta kan luar biasa, Bung Ciko. Sangat sepakat. Artinya memang sekarang kita sedang mengadakan kajian bahkan sampai ke apakah perlu dibuatnya BUMD khusus untuk perparkiran, ya kan? Karena memang ini suatu hal yang masif, yang Jakarta itu kota yang berliku jalannya, ya kan? Dan kemudian orang parkir di jalan ini udah menjadi kesalahan klasik lah, seperti banjir dan macet, dan udah puluhan tahun sejak Jakarta ada, dari Orde Baru bahkan ya, tidak reformasi juga. Dan ini suatu tantangan bagi pemerintah Mas Pram dan Bang Dul tentunya untuk mengerjakan. Tapi Mas Pram sebagai gubernur sudah tegas mengatakan bahwa digitalisasi parkir ini suatu keharusan. Dan ke depan harus dikelola secara profesional. Secara profesional ini yang sedang kita kaji. Apakah melalui BUMD khusus perparkiran atau kita serahkan kepada swasta yang kemudian ikut lelang yang profesional. Tapi ini dalam sidang kajian. Tapi ini memang betul sekali akan sangat berdampak dengan hal-hal baik untuk kenaikan parkir. Bahkan ini juga permasalahan kadang-kadang Transjakartanya udah enak, udah 90% tadi Pak Joko sampaikan, cuma tetap macet karena ada parkir-parkir di pinggir jalan. Mobil-mobil ya kan. Karena Transjakarta ini kan tidak selalu berada di jalurnya ya. Kadang-kadang dia harus lintas jalur ketika mau belok atau mau memasuki beberapa kawasan. Nah ini juga sering tertahan. Dan kita tahulah kalau hari Jumat begini ya kan biasanya paling parah. Dan itu juga di daerah-daerah tertentu tertahan trafficnya karena ada parkir-parkir di jalan. Nah ini harus betul-betul ditertibkan dan ke depan ini memang menjadi tantangan bagi kita. Oke, Pak Joko, ini saya punya data di tahun 2023. Mungkin Pak Joko punya yang lebih baru lagi. Ini di tahun 2023 tarif disinsentif itu akan diperluas dari 131 titik dan ini juga akan terus didevelop oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau pemilihan lokasi prioritasnya kalau menurut pandangan Pak Joko, tadi kan 2023 131. Mungkin Pak Joko punya data lagi berapa dan di mana-mana saja tempat-tempat yang menjadi lokasi prioritas bisa dijadikan kantung-kantung parkir yang potensial? Saya nggak punya data pasti untuk on street ya. Namun kalau saya lihat di Jakarta memang cukup banyak itu. Sangat banyak dan mungkin penghasilannya ada yang saya perhitungkan itu lebih dari 1 juta per hari. Makanya saya bilang kita coba hitung aja 2012 saya coba hitung 2012 itu potensinya sudah di atas 1 triliun. Ya apalagi sekarang sudah di 3 triliun. Karena kita menghitungkan jumlah kendaraannya sepeda motor sudah berapa gitu ya. Belum lagi daerah pinggiran. Nah parkir-parkir tepi jalan ini potensi yang bisa menjadi pemasukan. Jadi parkir itu sebenarnya kan bisa 3 hal lah. Pertama untuk mengendalikan lalu lintas, ya manajemen. Yang kedua bisa untuk pendapatan. Yang ketiga ada fungsi pelayanan publik. Nah memang tidak semua jalan dibolehkan parkir tepi jalan. Itu jalan nasional nggak boleh. Tapi di Jakarta yang jalan nasionalnya kan sedikit. Ya banyak jalan yang milik Pemda DKI kan. Artinya itu ditata sedemikian rupa sehingga nanti menjadi pemasukan.
ya memang tentunya akan diatur lah kalau petugas parkir. Dulu pernah kok zaman kalau nggak salah Gubernur Ahok itu tukang parkir itu digaji bulanan. Dan kami coba satu ruas cukup itu pendapatan satu hari itu bisa bayar petugas parkir 1 bulan itu di satu ruas ya. Kami pernah hitung gitu. Jadi cukup besar potensinya, ya. Oke. Dan termasuk juga area-area yang diperbolehkan parkir dan juga dilarang parkir begitu ya Pak Joko, karena ya tidak semua tempat juga bisa bisa ditempati oleh masyarakat untuk berparkir. Kalau di negara-negara maju kan misalnya begitu ya, ada sistem tiketing. Kalau memang tidak boleh parkir tapi parkir di situ, tiba-tiba ada tiket tilang gitu. Nah, ini masyarakat kita itu sebenarnya memang harus dibikin jera dulu gitu, baru bisa tertib kayaknya gitu ya Pak Joko ya. Jadi begini, makin ke pusat kota, itu lahan parkirnya dipersempit. Makin kecil, tarifnya makin tinggi, seperti itu caranya. Tapi pemerintahnya bagus gitu ya. Saya kira Jakarta, kota Jakarta sudah bagus, ini tinggal daerah pinggiran lah. Saya kira kalau benar-benar ini serius, dan Jabodetabek sudah ada penambahan lagi sampai kawasan perumahan, sudah disediakan poolnya, tinggal ngepusnya aja. Memang harus dipaksa. Ada yang sadar kan, banyak yang tidak sadar juga, karena Jakarta pun sudah 90% wilayahnya itu yang beralih sebenarnya baru 10%. Karena sepeda motor menjadi predator. Terakhir saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, untuk tataran sosialisasi, ini kan juga rencananya tetap ada ya, karena ini sudah tertulis begitu, sudah ada rencana untuk menaikkan tarif parkir, meskipun tadi entry point-nya sebenarnya dari transportasi publiknya dulu. Tapi untuk strategi komunikasi dan sosialisasi Pemprov memastikan masyarakat ini memahami manfaat kenaikan tarif parkir, seperti untuk pengurangan polusi udara dan juga mengurangi kemacetan, gimana strateginya? Ya salah satunya kita minta Radi sering-sering undang saya langsung. Kita membicarakan ini bersama Pak Joko. Sekalian ya. Intinya gini, seperti saya sampaikan tadi ya, masyarakat itu kita harapan kita ini, saya yakin kok masih ada puluhan persen ya yang belum pernah mencoba betul-betul menggunakan transportasi massal ini sebagai alat commuting, bukan alat rekreasi semata ya. Seperti saya contohnya itu saya katakan dalam 100 hari pertama pemerintahan Pak Pram ini udah 5 kali hari Rabu dan saya udah enjoying dan akhirnya saya menggunakan juga di hari-hari yang lain gitu. Jadi emang harus dicoba deh transportasi massal yang khususnya masih di lingkaran Jakarta, seperti tadi Pak Joko sampaikan, nggak nyampe 500 meter dari tempat perumahan udah ada feeder gitu. Bahkan di beberapa tempat tinggal jalan sedikit udah ada dapat Mikrotrans yang gratis itu, yang kemudian ada 15 golongan gratis dan banyak lagi lah manfaat-manfaat yang kita bisa dapat kalau kita menggunakan transportasi. Ya, dalam tataran implementasi tentu saja ditunggu publik, ditunggu masyarakat Jakarta, dan saya juga pernah bilang sama Bung Ciko, enak kan naik transportasi umum, ternyata dibuktikan enak, beneran kan? Nah jadi kita tunggu implementasinya Bung Ciko dari Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung dan juga Bang Dul, Wakil Gubernur Jakarta. Semoga ini juga jadi solusi bagi masyarakat Jakarta untuk bisa lebih nyaman lagi, terutama dalam hal berlalu lintas begitu ya, lebih nyaman, dan juga bertransportasi publik juga lebih nyaman, sehingga Jakarta bisa dinilai sebagai kota yang aman dan nyaman. Terima kasih Bung Ciko Hakim dan juga Pak Joko setelah berbagi perspektif